Selamat pagi pemirsa, iBreak kembali hadir ke hadapan Anda. Tentunya kami hari ini sudah menghadirkan dua narasumber yang siap berbagi informasi kepada Anda terkait dengan bagaimana saat ini persiapan sekolah tatap muka dilaksanakan di Kota Pahlawan di Kota Surabaya. Karena pertanggal 16 Maret 2020 lalu, Gubernur Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran di mana mewajibkan kepada seluruh siswa-siswi di Jawa Timur untuk melaksanakan sekolah secara daring atau secara online untuk menghindari terjadinya kerumunan guna mencegah penyebaran COVID-19 yang sampai dengan hari ini masih terjadi di seluruh dunia. Dan beberapa saat yang lalu, ada 4 kementerian di Indonesia memutuskan ada surat keputusan bersama 4 menteri yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu juga ada Mendagri, Menkes, dan juga Menak yang menyatakan bahwa akan terjadi sebuah penyesuaian kepada sekolah tatap muka untuk wilayah-wilayah di Indonesia, namun terkhusus untuk mereka-mereka atau daerah-daerah yang sudah memasuki zona kuning maupun zona hijau saja. Nah, sementara per hari ini, data yang kami dapatkan dari jatimprov.go.id, Kota Surabaya masih berstatus zona oranye atau risiko sedang. Nah, seperti apa lantas persiapan sekolah-sekolah swasta khususnya SMP dan sekitarnya di Kota Surabaya untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka? Kami akan membahasnya dengan Pak Cucu Suparyono atau Bro Cucu, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Mas Bro. Pagi. Dan juga ada Pak Erwin Darmago selaku Koordinator MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Swasta Surabaya. Selamat pagi, Pak Erwin. Selamat pagi, Mas. Saya mungkin langsung ke Bro Cuci terlebih dahulu terkait dengan surat keputusan bersama 4 menteri ini menyatakan bahwa akan ada penyesuaian sekolah tatap muka khususnya untuk zona hijau dan kuning. Surabaya masih zona oranye. Bagaimana persiapannya untuk akhirnya nanti jika sudah masuk ke zona kuning sudah siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka? Terakhir kali Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah hearing dengan Komisi D, kebetulan di komisi saya, itu menyampaikan sekitar ada 18 sekolah yang memang dipersiapkan untuk menjadi prototipe dalam pelaksanaan program belajar tatap mukanya. Jadi 18 sekolah. 18 sekolah ini untuk semua jenjang SD SMP atau SMP saja? Yang info ke kami tidak diberitahukan secara detail, tetapi sekitar 18 sekolah yang mungkin terdiri dari SD SMP lah. Oke, 18 sekolah yang katakanlah terdiri dari SD dan SMP sudah siap melaksanakan sekolah tatap muka. Betul. Sebetulnya indikator kata siap ini itu apa yang harus dipenuhi? Yang pasti pertama protokol kesehatan ya. Kembali lagi karena kami yakin bahwa pendidikan itu adalah investasi suatu bangsa terhadap masa depan bangsanya tersendiri. Jadi ketika kita bicara tentang sekolah tatap muka, jadi istilahnya kalau menurut saya pribadi harus dipastikan benar-benar yang pertama itu jangan sampai terjadi klaster baru di sekolah. Pasti. Jadi karena anak ini kan kalau sekali orang kena virus COVID-19 itu tidak akan bisa istilahnya pulih kembali paru-parunya atau apa, karena kita berbicara tentang anak. Jadi kita memang benar-benar memastikan ketika terjadi tatap muka itu baik tempat duduknya, baik apa istilahnya ruangan kelasnya, apakah itu disemprot disinfektan, dan yang terpenting adalah ketika mereka selesai diantar dan dijemput tidak ada titik kumpul. Oke. Kalau di kelas tidak ada titik kumpul tetapi di pulang ada titik kumpul kan Sama saja. sama saja gitu loh. Jadi dipastikan mulai dari hulu sampai hilir SOP-nya benar-benar dijaga. Jadi makanya pemerintah Kota Surabaya tidak langsung membuka secara menyeluruh, melainkan ke 18 sekolah dulu. Oke, jadi memang dari awal mereka menginjakan kaki di sekolah sampai dengan pulang pun, sampai dengan di rumah, itu yang namanya protokol kesehatan harus tetap dijaga di sekolah-sekolah. Pak Erwin, sudah sejauh mana kesiapannya? Apakah memang sebelumnya sudah ada seperti simulasi atau percobaan? Karena jangan sampai anak-anak ini justru menjadi kelinci percobaan sekolah tatap muka. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya tentu sekolah-sekolah ini sudah diberikan arahan dari Dinas Pendidikan Kota, di mana Dinas Pendidikan Kota membuat SOP induk. Nah, kemudian SOP induk ini diterjemahkan oleh masing-masing kepala sekolah, disesuaikan dengan karakteristik sekolah itu, sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di sekolah itu. Nah, setelah dilakukan screening oleh dinas, kan kita membuatnya, menyesuaikan, lalu kita serahkan ke dinas, kemudian dinas melakukan simulasi kepada beberapa sekolah. 18 sekolah itu semuanya SMP. Semua SMP? Ya, semua SMP. Setelah simulasi pun itu dilakukan juga ada perlu indikatornya yang perlu diperbaiki yang mana, kemudian dicek lagi seperti itu.
Dan selain itu juga pemerintah Kota Surabaya memberikan support untuk pionir, sekolah-sekolah pionir itu seperti sarprasnya, pemasangan wastafel, lalu untuk pemenuhan desinfektan dan juga hand sanitizer itu semua disediakan. Oke, jadi untuk memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan, pemerintah Kota Surabaya memberikan support itu. Ya. Kalau kita berbicara masalah SDM-nya, Pak Erwin, dari teman-teman guru atau mungkin tata usaha dan lain sebagainya, apakah mereka secara tenaga sudah siap menjalankan protokol kesehatan? Artinya tentu akan banyak penyesuaian dalam hal ini. Ya, tentu saja para guru dan tenaga pendidikan harus siap. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan tes rapid, ada juga bahkan swab pada guru-guru yang pada 21 atau 18 sekolah yang ditunjuk itu. Dan setelah itu mereka harus menjaga kesehatannya. Kalau di sekolah ya benar-benar melakukan protokol kesehatan. Oke. Bahkan sekolah juga mengatur bagaimana anak-anak itu kalau masuk sekolah, dari berangkat dari rumah sampai di sekolah, kemudian masuk dalam sekolah itu gimana protokol masuk kelas, masuk lab, sampai pulang sekolah itu juga diatur. Oke, berarti sudah sedetail itu Pak Erwin ya. Nah, Bro Cucu, sekarang pertanyaannya jika indikatornya sudah disiapkan, sudah ada checklist siapa yang lolos, siapa yang tidak, pengawasannya seperti apa? Apa yang dilakukan kawan-kawan DPRD untuk paling tidak memastikan anak-anak ini safe walaupun mereka harus sekolah tatap muka? Ya, jadi sekolah tatap muka ini juga merupakan curhatan hati saya kira dari beberapa ibu, ibu se-Surabaya, termasuk istri saya juga. Jadi mungkin pihak sekolah sering juga waktu ketika ketemuan daring itu ibu-ibu wali murid semua mengeluh. Bahkan di 6 titik reses saya kurang lebih dari 10 ibu-ibu sudah mendamprat saya. Mendamprat tanda kutip ya, mendamprat menceritakan, Pak, kapan sekolah masuk? Jadi seandainya ini memang masuk, tatap muka ya maksudnya, tatap muka beberapa sekolah 18 ini merupakan angin segar buat para ibu-ibu, kalau bahasa milenial emak-emak. Jadi benar-benar kami anggota DPRD pasti akan memastikan hadir. Jadi ketika kita pasti akan hadir beberapa sekolah dari 18 sekolah SMP tersebut, kami akan hadir, kami akan mengawasi, kalau perlu saya sendiri akan turun. Karena memang saya secara pribadi diamanahkan partai untuk benar-benar menjaga supaya investasi dari pemerintah Kota Surabaya untuk dunia pendidikan ini benar-benar terjadi. Jadi ini kan juga investasi juga toh. Jadi memasukkan murid, jadi beberapa anak-anak juga ada yang cerita ke saya boring meskipun di rumah sudah dilakukan apa ya istilahnya variasi kegiatan tapi ya tetap mereka kan akhirnya jenuh, kangen juga dengan kawan-kawan gitu loh. Oke, baik. Jadi kawan-kawan DPRD termasuk Bro Cucu ini siap turun ke lapangan jika nanti sekolah tatap muka dilaksanakan dan memastikan bagaimana protokol kesehatan berlaku di sana. Jangan kemana-mana, iBreak akan segera kembali sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Satgas Anti Narkoba Polda Jatim berhasil mengungkap jaringan besar narkoba jaringan internasional di Sampang, Madura. Ternyata kita punya ahli-ahli pertanian yang dia bisa mengembangbiakkan anggrek. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas pagi Anda dalam iNews Jatim. Pada hari dan jam berikut, hanya di iNews.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani Mas Bro Cucu dan juga Pak Erwin. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana persiapan sekolah menengah pertama swasta di Kota Surabaya menyambut pembelajaran tatap muka yang akan segera berlangsung bila mana nanti Kota Surabaya segera berubah status menjadi zona kuning atau bahkan juga syukur-syukur zona hijau COVID-19. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Pak Supomo mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah melakukan kajian bersama dengan kawan-kawan dari pakar epidemiologi dan juga Fakultas Kesehatan Masyarakat terkait dengan bagaimana nanti Surabaya persiapannya menyambut pembelajaran sekolah tatap muka. Nah, sekarang saya tanyakan ke Mas Bro Cucu, dari kajian yang dilakukan oleh Dispendik Kota Surabaya bersama dengan pakar epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, sudah ada laporan atau dialog dengan kawan-kawan Dewan, sebetulnya apa yang dibicarakan, yang dikaji apa, dan seperti apa hasilnya? Yang pasti yang dikaji pertama tentang apa itu layak tidaknya ketika kita mengumpulkan siswa ya. Yang pertama itu. Kalau terakhir data dari pemerintah Kota Surabaya itu penderita di Kota Surabaya COVID itu sudah turun tinggal 76. Jadi harusnya ini kan sudah kuning dan itu bisa dilakukan juga. Jadi resiko dari kita, kenapa kita berbicara tentang para hal ini, itu kan untuk memastikan juga bagaimana resiko-resiko yang harus terjadi ya. Jadi yang terpenting adalah para ahli itu menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan tentang bagaimana menjaga siswa ini, melindungi siswa ini supaya tidak tertular dari virus COVID. Makanya benar-benar protokol kesehatan itu dia harus dilakukan. Oke, baik. Ini kita lihat di layar kaca terkait dengan bagaimana aktivitas pada saat simulasi sekolah tatap muka yang berlangsung di SMK. Ini adalah juga masih percobaan, memang tidak banyak siswa yang dilibatkan, artinya hanya beberapa saja, dan di kegiatan yang diawali adalah dengan bagaimana pengecekan suhu tubuh. Pak Erwin, sekarang pertanyaannya adalah, jika nanti sekolah tatap muka dilaksanakan dengan seperti suasana yang terlihat saat ini di gambar televisi, artinya untuk mencegah terjadinya kerumunan saat pengecekan suhu tubuh. Karena mau tidak mau, pengecekan suhu tubuh pasti akan memakan waktu sedikit. Mengecek di dahi atau di tangan, menunjukkan hasil suhunya berapa, otomatis nanti sedikit banyak akan menimbulkan kerumunan di sana. Nah, bagaimana antisipasinya, Pak Erwin? Ya, tentu saja kalau biasanya di era normal yang dulu sebelum ada pandemi itu kan guru piket hanya satu ya. Tapi nanti di era new normal ini tentu saja kita menyiagakan guru piket lebih dari satu. Oke. Dan semua disertai dengan termogan untuk mengecek suhu tubuh anak sehingga tidak terlalu banyak kerumunan. Ya, kalau hanya satu memang saya yakin akan terjadi kerumunan. Tapi kalau guru piketnya lebih dari satu, saya rasa itu dalam rangka mengurangi atau mencegah kerumunan dari para siswa. Jadi akan menyiapkan personil tambahan untuk mengecek suhu tubuh masing-masing siswa. Kalau sekarang kita berbicara masalah pola, Pak Erwin, bagaimana pola masuk anak-anak saat sekolah tatap muka? Apakah memang berapa persen saja yang diizinkan masuk atau seperti apa mereka masuknya ini? Ya, jadi untuk pola masuknya itu seperti yang diharapkan oleh dinas bahwa kapasitasnya itu maksimal 50% dari kapasitas yang normal ya. Oke. Jadi kalau misalnya satu kelas itu daya tampungnya 40 siswa, 50%-nya maksimal hanya 20. Ya, 20 siswa. Sehingga nanti itu tergantung pada situasi dan kondisi sekolah ya, Mas ya. Diharapkan nantinya ketika ada 20 siswa itu belajar di dalam kelas tatap muka, itu teman-teman yang lain yang 20 orang itu di rumah juga belajar secara daring. Oh, oke. Ya, Baik. Jadi guru harus menyiapkan, harus double ya, mengajar tatap muka sekaligus mengajar daring. Dengan pengajar yang sama? Dengan pengajar yang sama. Oke. Jadi itu namanya blended learning. Jadi satu orang pengajar tetap memberikan pendidikan kepada 40 orang, tapi bedanya 20 orang secara langsung di kelas dan 20-nya secara online di rumah masing-masing. Ya. Oke, Mas Bro Cucu, terkait dengan apa yang dikatakan Pak Erwin, maksimal kapasitas 50% dari kapasitas kelas, lalu juga 20 orang katakanlah di kelas, 20 lainnya masih secara online. Apakah ini memang sesuai yang diharapkan orang tua? Karena juga tidak banyak atau tidak sedikit juga orang tua yang akhirnya merasa ragu saat harus melepaskan anak-anaknya sekolah tatap muka. Khawatir itu masih ada rasanya. Khawatir tertular, khawatir tidak bisa menjaga protokol kesehatan. Bagaimana, Mas? Kalau menurut saya pribadi, ketika pemerintah Kota Surabaya menyarankan sudah tatap muka, ini merupakan terobosan baru dan saya kira pemerintah kota sudah memaparkan sebelum mengadakan proses tatap muka itu tidak langsung ayo masuk semua, enggak, tetapi berbicara dengan para ahli, dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya epidemiologi. Jadi
bagaimana virus ini, wabah ini tidak sampai menjangkiti anak-anak. Oke. Dan juga istilahnya kalau saya bilang ya, ketika pakar itu sudah memberitahu, jadi mereka sudah pasti akan mempunyai apa istilahnya langkah-langkah yang harus diambil pemerintah Kota Surabaya. Kalau dibicara tentang beberapa tempat, saya sendiri sudah mengadakan 3 kali event, 3 kali event di sebuah mall, pelatihan latte art, terus cooking class dan fotografi. Kapasitas mall 150, kita menghadirkan cuma 50. Oke. Ketika orang datang itu sudah ada protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita ke peserta, kita beri jenjang waktu sekitar 10 menit, kloter pertama. Jadi tidak terjadi penumpukan di satu titik. Jadi 5 menit pertama 6 peserta 1 sampai 10 datang. 5 menit kedua dan dipastikan minta peserta untuk on time. Jadi tidak ada sama sekali istilahnya konsentrasi massa di satu titik. Panitia juga ada di setiap 2 deret baris, memastikan peserta ini tidak keluar dari bangku. Dan saya rasa kalau saya saja bisa, apalagi yang sekelas pemerintah Kota Surabaya yang sudah konsultasi dengan epidemiologi. Jadi saya kira kepala sekolah yang Pak Erwin dan kawan-kawan ini sudah pasti memastikan apa yang terjadi SOP itu diterapkan di sekolah-sekolah. Saya rasa kembali lagi monggo Bapak Ibu percayakanlah kepada pemerintah Kota Surabaya dan kepala sekolah dan sekolah-sekolah, sehingga murid-murid kita, anak-anak kita bisa belajar dengan tenang tanpa takut sesuatu. Oke, baik. Nah, apakah artinya nanti saat Kota Surabaya sudah menjadi zona kuning atau hijau dan sekolah sudah kembali tatap muka, ini tetap melibatkan persetujuan orang tua atau ini bersifat wajib? Semua siswa harus mengikuti peraturan ini? Kalau kemarin dinas bilang ke saya tetap diserahkan ke orang tua. Jadi kan memang beberapa orang tua memang protektif terhadap anak, tapi beberapa orang tua merasa sudah, yang saya bilangkan tadi, sudah jenuh mengajar di anak. Jadi ini semua tetap dinas ketika pemaparan ke DPRD Kota Surabaya, dinas memberitahu bahwa akan diserahkan ke orang tua masing-masing dan tidak memaksa. Karena kembali lagi kapasitas sekolah yang cuma sekitar 50% ya. Jadi kalau memang istilahnya wali murid atau orang tua keberatan ya pasti tidak bisa dipaksakan juga untuk masuk. Oke, baik. Jadi Pak Erwin, seperti yang dikatakan Mas Bro Cucu, ini tetap melibatkan persetujuan orang tua. Orang tua tetap dilibatkan dalam keputusan anak sekolah atau tidak ini? Ya tentu saja. Oke. Karena salah satu poin dari SKB 4 Menteri kan persetujuan orang tua. Oke. Ya. Jadi salah satu poin yang dikatakan oleh SKB 4 Menteri, Mendikbud, Menkes, Mendagri juga Menak adalah terkait dengan bagaimana melibatkan orang tua memberikan persetujuan kepada anaknya boleh sekolah tatap muka atau masih daring di rumah masing-masing. Jadi kemana-mana, saya berikan kembali sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, sebanyak 7.567 guru sekolah menengah pertama di Kota Surabaya sebelumnya telah mengikuti tes usap atau swab test untuk memastikan bagaimana penyebaran COVID-19 di kalangan guru-guru tersebut dan juga memastikan bahwa pun nanti sekolah tatap muka akan dilakukan atau dimulai, para guru ini terbebas dari penyebaran COVID-19 sehingga saat mengajar anak didiknya tidak ada kekhawatiran terjadi penurunan COVID-19 dari sang guru kepada anak didiknya. Pak Erwin, dari 7.567 ini, apakah semuanya kita katakan guru-guru ini berada di bawah rentang usia 50 tahun? Karena seperti yang kita tahu bahwa COVID ini rentan bagi mereka-mereka yang berusia tua dan juga dengan penyakit komorbid. Apakah ada pendataan guru mana yang di atas usia 50 tahun, guru mana yang memiliki penyakit komorbid atau penyerta? Adakah seperti itu, Pak Erwin? Ada. Jadi kami sekolah-sekolah sudah diminta oleh Dinas Pendidikan Kota untuk mengisi data
guru-guru yang usianya di atas 50 tahun, juga guru-guru yang punya penyakit komorbid, dan nanti guru-guru yang punya komorbid dan juga di atas 50 tahun tidak dilibatkan langsung dalam pembelajaran tatap muka. Oke. Nah, lantas saat guru-guru ini tidak dilibatkan dalam proses tatap muka, apa peran yang mereka lakukan? Apakah memang tidak ada peran atau seperti apa, Pak Erwin? Mereka tetap berperan mengajar daring. Ya. Jadi nanti kan diatur guru-guru yang memang betul-betul sehat, mereka itulah yang bertugas untuk mengajar tatap muka. Sedangkan yang mereka punya penyakit komorbid dan usia lebih dari 50 tahun, nah mereka ditugaskan untuk mengajar daring. Oke, baik. Jadi yang di atas 50 tahun dan memiliki penyakit penyerta diwajibkan untuk melakukan proses pembelajaran secara daring, tidak tatap muka langsung. Tapi kalau kita memastikan terkait dengan bagaimana suasana sekolah, kita katakan saat pagi mereka datang langsung masuk ke kelas, tapi apakah saat jam istirahat juga akan ada kontrol dari guru untuk memastikan bahwa pun siswa-siswi ini sedang beristirahat, mereka tetap menggunakan masker karena yang namanya anak-anak sekolah menengah pertama yang masih dalam rentang usia di bawah 15 tahun ini barangkali kesadaran mereka menggunakan protokol kesehatan ini masih kurang. Ya, jadi untuk pembelajaran tatap muka nanti kalau diizinkan tentu tidak ada namanya jam istirahat. Yang ada namanya relaksasi di dalam kelas. Itu pun dalam pengawasan guru ya. Jadi guru tidak meninggalkan pelajaran untuk kelasnya. Jadi tetap mereka berada dalam kelas, memantau siswa, memastikan selama relaksasi itu ya siswa itu masih menerapkan protokol kesehatan. Oke, jadi hanya ada waktu relaksasi dan itu pun berlaku di dalam kelas saja. Di dalam kelas saja. Oke, Mas Cucu terkait dengan bagaimana setiap sekolah tadi dikatakan dari 21 total sekolah menengah pertama di Kota Surabaya yang sempat di-screening oleh Dinas Pendidikan dan hanya menyisakan 18 sekolah yang siap, sementara 3 lainnya tidak memenuhi kriteria. Apa tindak lanjut dari kawan-kawan Dewan untuk memastikan bahwa seluruh sekolah ini nantinya ini masih ada waktu untuk beralih ke zona kuning dan hijau, mereka benar-benar siap melaksanakan protokol kesehatan? Kalau kami di DPRD Kota Surabaya pasti akan memastikan benar dari 18 sekolah yang diajukan oleh Dinas Kota Surabaya, ya kembali lagi kita pasti akan mengecek benar apakah SOP-nya dijalankan dari masing-masing sekolah tersebut, karena 18 sekolah tersebut tidak ngumpul di satu tempat melainkan tersebar. Nah, pastinya kita akan roadshow atau apa ya istilahnya, kita belusuan lah kalau bahasanya sekarang, belusuan ke beberapa sekolah tersebut, kita pastikan sekolah tersebut menjalankan SOP dengan yang baik yang benar. Karena bagaimanapun juga kita dikasih amanah oleh rakyat, istilahnya untuk tugas dari DPRD itu salah satunya adalah mengawasi pemerintah Kota Surabaya, mengawasi betul apakah SOP yang sudah diberikan Dinas Kota Surabaya itu dijalankan di sekolah-sekolah. Oke, jadi akan melakukan belusukan setiap saat, memastikan tetap dijalankan. Pak Erwin, apakah salah satu hal yang juga disyaratkan oleh pemerintah terkait dengan sekolah tatap muka adalah di masing-masing ruangan kelas harus menyisakan minimal 10% ventilasi udara untuk memastikan ada sirkulasi di sana, mencegah adanya virus-virus yang berkembang di dalam kelas sendiri. Apakah hal itu juga artinya sudah dipenuhi untuk seluruh sekolah swasta SMP khususnya di Kota Surabaya? Ya, memang untuk 18 sekolah swasta 18 sekolah itu sudah memenuhi syarat. Tapi yang lainnya mungkin ada yang belum. Nah, itu didorong oleh dinas agar segera memenuhi standar yang telah ditetapkan itu untuk ventilasi di ruang kelas agar nanti kalau semua boleh diizinkan masuk itu benar-benar betul-betul situasinya sehat. Gitu. Oke, nah katakanlah memang dari 3 sekolah yang tidak lolos screening ini mereka belum memiliki 10% ventilasi, otomatis harus merombak kelasnya. Nah ini menjadi tugas pihak sekolah secara pribadi atau seperti apa, Pak Erwin? Ya, tentu saja tugas sekolah bersama-sama dengan pemerintah kota. Dan di mana pemerintah kota kan sudah bisa membantu sekolah swasta lewat BPD, yaitu biaya pendidikan daerah. Nah, di sanalah sekolah-sekolah bisa menganggarkan untuk namanya perbaikan sarana prasarana ya. Nah, di situ bisa sekolah-sekolah bisa memenuhi untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Oke, khususnya artinya untuk tiga sekolah ini masih memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melakukan sekolah tatap muka, pun sekarang 10% ventilasi belum terpenuhi, tapi dengan biaya bantuan dari pemerintah Kota Surabaya setidaknya bisa segera dipenuhi. Terakhir, Mas Bro Erwin, saya ke Anda. Apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan atau pemirsa di rumah ataupun anak-anak didik kita di Kota Surabaya untuk paling tidak memiliki semangat yang sama. Walaupun mereka juga ingin segera bertemu dengan kawan-kawannya di sekolah, ingin segera kembali belajar secara langsung, tapi jangan sampai lupa, COVID ini belum hilang. Artinya kita juga masih harus aware terhadap diri sendiri.
Ya, baik untuk anak-anak yang sudah tidak sabar untuk ketemu dengan teman-temannya, untuk belajar di sekolah, ya nanti kalau diizinkan oleh pemerintah, mohon kalian tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Sehingga kalian semua bisa sehat, bisa belajar terus di sekolah, ketemu dengan teman-teman. Sebab kalau tidak kan kalian akan kembali belajar lagi di rumah. Dan tentu saja kembali lagi ke yang zaman sekarang ya. Nah kami harapkan kalian tetap semangat belajar ya. Nanti pun kalau masuk pun juga tidak seperti yang dahulu. Kalian akan belajar namanya blended learning, jadi ada belajar, ada kalanya ketemu di sekolah, ada kalanya juga akan belajar di rumah lewat dalam jaringan. Nah saya harapkan kalian semua tetap semangat dalam belajar, tidak pernah patah arang. Itu yang harus ditekankan, harus tetap semangat belajar. Pertanyaan yang sama, Mas Cucu, kepada pemirsa di rumah, semangat apa yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran atau tema kita hari ini? Kembali lagi, pemerintah kota Surabaya itu benar-benar berniat untuk investasi kepada pendidikan. Ini terbukti dengan anggaran dari pemerintah kota Surabaya sekitar 21% ya. Betul. Untuk pendidikan. Jadi di situ memang difokuskan untuk sarana dan prasarana dalam new normal ini. Jadi kembali lagi ke 3 sekolah itu. Kalau secara pribadi saya menyampaikan kepada wali murid, meskipun ada yang suka tatap muka ini, ya jangan dilepas begitu saja. Tetap dikontrol anaknya. Kemudian orang tua yang tidak setuju tatap muka, saya sih persilakan untuk bersabar. Jadi ini kan bukan mencari gontok-gontokan untuk mencari apa istilahnya, siapa yang benar, siapa yang salah. Melainkan kita sama-sama, ayo berpikir memberikan yang terbaik buat bangsa ini, buat anak kita, buat investasi ke depan kita. Ayo kita duduk di satu meja, mendengarkan sekali lagi paparan dari sekolah-sekolah, bagaimana proses SOP-nya. Jadi memang jika Bapak Ibu berkenan, ya silakan anaknya bisa kembali sekolah. Dan kami yakin pemerintah kota Surabaya benar-benar akan menyiapkan serangan kedua dari COVID ini. Semoga tidak terjadi ya. Betul, semoga tidak terjadi. Amin. Jadi beberapa program-program sudah dijalankan pemerintah kota Surabaya menjaga benar-benar supaya gelombang kedua tidak terjadi, karena kita tahu di Italia begitu hebatnya ya. Betul. Gelombang kedua, tetapi di Indonesia masih belum ada gelombang kedua. Dan saya yakin ya dari jajaran Pak Jokowi sampai para RT semua kalau di Surabaya semua bahu membahu untuk menahan jangan sampai terjadi gelombang kedua. Oke. Baik, siap. Ini juga menjadi pesan untuk adik-adik di rumah, baik itu dari jenjang TK, bahkan SD, SMP, SMA. Yuk kita punya semangat yang sama, semangat untuk tetap belajar, karena bagaimanapun juga kita atau kalian adalah generasi penerus bangsa, pemegang tongkat estafet masa depan bangsa Indonesia. Jadi yuk kita sama-sama memiliki semangat belajar, walaupun itu offline ataupun online, apapun itu format belajarnya, kita harus tetap semangat untuk meneruskan estafet perjuangan bangsa Indonesia ke depannya. Terima kasih, Mas Cucu, ya, Pak Erwin, terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya juga Oke Sandi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Jangan kemana-mana, sesaat lagi iNews Team akan kembali hadir dengan ragam informasi teraktual untuk Anda. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas.